Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Nur Sapitri dari Pendidikan Khusus Angkatan tahun 2018, kelas A02. Di sini saya akan menjelaskan hasil bedah jurnal internasional yang sudah saya bedah, yang berjudul Promoting Male Physical Exercise in a Person with Profound Multiple Disability. Dengan bahasa Indonesianya, mempromosikan latihan fisik ringan pada seseorang dengan berbagai kecacatan yang mendalam. Temuan masalah jurnal. Masalah yang dihadapi pada jurnal ini, seorang pria yang berusia 35 tahun yang didiagnosis menderita kebutaan total dan keterbelakangan mental yang mendalam. Dia memiliki keterampilan manual yang sangat terbatas dan orientasi spasial yang buruk, dan juga untuk berjalannya bagian besar tergantung pada staf yang menemaninya atau memberinya petunjuk, misalnya memanggilnya di sepanjang rute, sehingga untuk melakukan latihan fisik baik itu ringan ataupun berat memerlukan waktu yang cukup lama dan kesabaran yang kuat, dikarenakan usia pria tersebut sudah tergolong tua dan untuk beraktivitas dalam sehari-harinya selama ini dibantu oleh staf yang selalu menemaninya, sehingga kita untuk memberikan latihan baik itu secara ringan pun membutuhkan waktu yang sangat panjang. Hasil penelitian jurnal, presentasi rata-rata keterlibatan latihan atau interval di mana latihan dicatat di seluruh penelitian ditunjukkan pada gambar 1 selama awal pertama. Presentasi rata-rata mendekati 0 dan pria itu biasanya duduk. Latihan pertama mempromosikan suatu maksud presentasi keterlibatan latihan sekitar 85, dengan hanya sedikit perbedaan antara sesi 1 dengan sesi kedua. Cara penguatan, minuman plus lagu, dan sesi dengan minuman saja. Selama awal kedua, presentasi rata-rata keterlibatan latihan adalah 18. Latihan kedua memberikan presentasi yang sama dengan latihan pertama dengan sesi 30, 45, dan 60 menit. Presentasi interval dengan suasana hati positif atau tidak dilaporkan dalam gambar, rata-rata 7 selama awal pertama dan awal kedua, 12 selama sesi latihan pertama dan latihan kedua dengan hanya satu cara penguatan atau minuman, dan 21 selama sesi latihan pertama dan kedua dengan kedua cara penguatan. Nah, penelitian ini berhasil dalam mempromosikan latihan fisik ringan dalam jangka waktu lama pada seorang pria dengan banyak cacat atau dengan hambatan majemuk. Penggunaan dua peristiwa penguatan bukannya satu tampaknya memiliki efek positif pada suasana hati pria itu. Latihan jangka panjang yang terlepas dari pengawasan staf seperti yang dipastikan dalam penelitian ini dapat bermanfaat pada klien, misalnya dengan kemungkinan efek positif pada kegiatan kekuatan ototnya dan metabolisme tulangnya. Selanjutnya, kesimpulan jurnal. Kesimpulan dari jurnal ini, dua tujuan langsung untuk penelitian baru, yaitu mereplikasi penelitian ini dengan orang lain dengan cacat intelektual dan banyak kelainan mendalam, dan yang kedua, menyelidiki kemungkinan efek menguntungkan dari olahraga ringan pada kondisi fisik orang tersebut. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan temuan teori pada jurnal berkaitan dengan anak kelainan majemuk. Kebutuhan untuk mempromosikan aktivitas fisik atau latihan untuk melawan perilaku aktif dan tidak aktif dan konsekuensi yang terkait secara luas diakui. Seseorang mungkin berasumsi bahwa latihan fisik yang berat tidak sesuai untuk orang-orang dengan kecacatan intelektual dan banyak kelainan. Nah, mereka tidak dapat menghargai manfaat jangka panjang dari latihan tersebut. Mereka mungkin menganggap upaya yang diperlukan sebagai kebencian, dan dengan demikian mungkin tidak menanggapi penguat yang tersedia untuk berolahraga. Luas dorongan fisik dan bimbingan oleh staf dapat memicu ketergantungan dan tidak praktis, dan terkadang juga dipertanyakan secara etis. Komentar jurnal, dari segi penilaian, kelebihannya prosedur penilaian
Jurnal sudah menggunakan gambar, penggunaan katanya sudah tepat, dan abstraknya sudah cukup jelas. Kekurangannya, space yang penulisan tidak teratur, prosedur penilaian sulit dipahami walaupun sudah didampingi dengan gambar, prosedur penilaian tidak tersusun secara rapi, tiap paragraf ada yang menjorok ke dalam dan ada yang tidak menjorok ke dalam, dan tulisan jurnal juga tidak teratur. Dari segi materi, kelebihannya materi yang disampaikan sangat padat dan jelas. Materi jurnal ini sangat baik untuk diimplementasikan ke lapangan. Namun kekurangannya materi jurnal masih belum lengkap sepenuhnya, padahal materi ini sangat baik untuk digunakan di lapangan untuk anak dengan hambatan majemuk. Dan masih banyak penjelasan yang kurang jelas di dalam jurnal tersebut, dan masih banyak yang saya tidak terlalu paham. Nah, selanjutnya di sini peroleh pengetahuan setelah membaca jurnal. Yang saya peroleh setelah membaca jurnal ini, bagaimana cara memberikan latihan ringan kepada anak dengan hambatan majemuk, seperti berjalan di dalam ruangan, ditambah dengan tugas-tugas sederhana. Berjalan didukung oleh sistem otomatis yang memberikan dorongan verbal atau pesan cepat yang juga berfungsi sebagai isyarat orientasi spasial, dan berbagai latihan ringan lainnya agar melatih kemandirian anak dengan hambatan majemuk tersebut. Kontribusi positif saya jika nanti menjadi seorang guru anak berkebutuhan khusus ialah dengan saya menjadi pendidik yang baik dengan mengajarkan apa yang saya pahami semaksimal mungkin, terutama dengan anak yang memiliki hambatan majemuk, untuk melatih kemandirian anak baik itu di lingkungan sekitar ataupun di lingkungan luar. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kalimat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.